Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my student. How are you today? Mudah-mudahan anak-anak ibu semua berada dalam keadaan sehat. Pembelajaran kita pada pagi hari ini 3.4.1 memahami macam-macam patung Nusantara, kemudian 4.4.2 mempraktikkan pembuatan patung dengan bahan sederhana. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, anak-anak dapat menyebutkan pengertian patung dan macam-macam patung Nusantara. 2. Dapat membuat karya seni patung sederhana dengan bahan plastisin. Baiklah, terlebih dahulu kita mengenal karya seni patung ya. Karya seni rupa terdiri atas karya seni 2 dimensi dan 3 dimensi. Seni rupa 2 dimensi adalah karya seni yang memiliki 2 ukuran yaitu panjang dan lebar. Contohnya seperti lukisan dan kain batik. Sedangkan seni rupa 3 dimensi adalah karya seni yang memiliki 3 ukuran yaitu panjang, lebar, dan tinggi, serta dapat dilihat dari segala arah. Contoh seperti patung. Nah, jadi patung merupakan karya 3 dimensi yang meniru bentuk manusia, hewan, tumbuhan, atau benda lainnya. Nah, coba anak-anak ibu perhatikan. Ada di sini fungsi patung ya, ada beberapa fungsi patung. Yang pertama, gambar yang pertama ini namanya patung religi. Patung religi itu sebagai sarana untuk beribadah dan bermakna religius atau sifatnya keagamaan, maknanya keagamaan. Nah, yang kedua ini namanya patung monumen. Patung monumen ini untuk mengenang jasa pahlawan atau peristiwa bersejarah suatu bangsa. Nah, kemudian perhatikan yang ketiga, ada namanya patung arsitektur. Patung arsitektur ini berfungsi sebagai pelengkap konstruksi bangunan. Nah, itu nampak ya, gambar Candi Prambanan. Kemudian yang keempat, patung dekorasi. Ini sebagai penghias bangunan, taman, atau tempat lainnya. Dan yang kelima ini namanya patung seni. Nah, patung seni ini berfungsi hanya untuk dinikmati keindahan bentuknya saja. Jadi, hanya kita nikmati bentuk dari patung tersebut. Baiklah anak-anak ibu, kita lanjutkan ya. Berdasarkan bentuknya, patung dibagi menjadi 2 jenis. Yaitu bentuk figuratif dan non-figuratif. Nah, ini dia penjelasannya. Bentuk figuratif adalah bentuk patung yang realis, seperti bentuk alam yang real ya, seperti bentuk alam. Contohnya, bentuk manusia, bentuk hewan, dan tumbuhan. Sedangkan bentuk non-figuratif adalah bentuk patung yang terlepas dari bentuk alam atau bentuknya abstrak. Nah, contohnya seperti menampilkan bentuk garis, lengkungan, bulat, atau memanjang. Nah, baiklah anak-anak ibu, yang selanjutnya ini adalah proses pembuatan patung. Jadi pembuatan patung dapat kita lakukan dengan teknik cetak atau ukir. Untuk teknik cetak dan ukir bisa menggunakan tanah liat atau plastisin. Nah, ini ada cara membuat patung dari tanah liat atau plastisin ya. Langkah-langkahnya yang pertama, tanah liat kita aduk terlebih dahulu agar dia bisa tercampur dengan sempurna atau merata supaya tidak ada kerikil yang tersisa pada tanah tersebut. Kemudian,
Yang kedua, tanah liat tersebut mulai kita buat dalam bentuk yang kita inginkan. Selanjutnya, setelah itu, jika ada bagian-bagian yang belum rata, maka kita haluskan lagi. Dan jika patung yang kita inginkan sudah siap kita buat, maka kita jemur patung tersebut agar patung yang kita inginkan tadi, patung yang kita buat tadi bisa lebih kuat.